Saya bilang, Bu, kenapa Mak pengen meninggal dunia? Bukannya kalau berdoa itu pengen panjang umur? Enggak Pak Ustadz, nangis ini mah Haji. Pengen meninggal saja, pengen mati saja Pak Ustadz. Geningan anak emak wanu soleh. Nah anak emak wanu soleh, ya mama hayang ui, hayang balik ke imah, hayang dikubur. Anak emak wanu akama, nyaho mati geri, tapi unuka dia. Suatu saat Anda sudah tua, seperti Anda balita. Anak balita butuh uang? Tidak. Anak balita butuh barang? Tidak. Anak balita butuh jalan-jalan? Tidak. Anak balita itu butuh kasih sayang. Dengarkan apa kata Allah. Huwallazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayban yakhluqu ma yasha' wa huwal 'alimul qadir. Dialah Allah yang menciptakan kalian dulu dhaif, lalu Allah memberikan anugerah kekuatan, tapi kekuatan itu hanya sementara lewat. Ketika kalian panjang umur, kalian akan kembali dhaif. Kepada siapa kita berharap kasih sayang? Orang tua hanya pengen dekat, orang tuamu hanya pengen berdekatan denganmu, bukan butuh uangmu, bukan butuh barangmu, bukan butuh dibeliin mobil atau ditempatkan di istana sekalipun. Wallahi, orang tua yang sudah tua renta itu, orang tua yang sudah rapuh ripuh itu, orang tua yang sudah sepuh itu ingin berdekatan denganmu. Dia takut ketika dia berdiri jatuh, dia takut ketika dia berjalan jatuh. Dia tidak bisa masak lagi. Saat dia masih muda, dia bisa mencarinya sendiri, tapi dia sudah tidak bisa apa-apa. Maka kalimat berbakti birrul walidain menjadi pokok yang paling besar di antara ibadah. Anak kita belum tentu bisa ibadah birrul walidain. Bisa ibadah umroh, mengumrohkan, bisa ibadah beli rumah, membelikan rumah. Tapi belum tentu ketika kita sudah tua, rentah, rapuh, ripuh, di tempat tidur kita tidak bangun lagi kecuali hanya merasakan sakit yang berlama-lama. Adakah anak itu dekat dengan kita, perhatian kepada kita? Maka jangan pernah membanding-bandingkan anak karena kesuksesan. Ibu ingat, boleh jadi anak yang miskin di pinggir Anda, yang Anda kucilkan, dia adalah anak-anak yang nantinya perhatian lebih saat Anda membutuhkan mereka. Sadar, selama ini kita itu hanya melihat anak dari ekonominya, dari kesuksesannya. Ini baru di dunia, Bu, belum nanti di akhirat. Masuk kubur ibu bapaknya, menjerit, meminta tolong. Kalau di dunia masih bisa ditolong. Saya sering melihat, bertanya kepada orang tua yang memikul dagangan, ada sapu dia pikul, ada kerupuk dia pikul, bahkan ada perempuan-perempuan tua yang menjadi pengemis di pinggir jalan trotoar. Saya suka nanya, "Mak, Nek, kenapa kau begini? Mana anakmu?" Dia kata apa? "Kalau saya tidak kerja Pak Ustadz, kalau saya tidak minta-minta Bapak, saya ini makan apa? Anak saya nggak peduli sama saya. Saudara saya nggak peduli sama saya. Saya ini punya perut saya marah kalau saya nggak makan. Maka saya paksakan meskipun saya itu sudah tua." Menangis kita melihat ibu seperti itu. Kadang-kadang kasih sayang kita ada pada mereka. Ini di dunia, Bu, katingali keneh loba batur nunyaah ka urang, tapi di alam kubur teu katingali ku batur. Tidak didengar oleh anak kecuali anak itu dididik, kecuali anak itu dikasih pengertian. Nah, wal waladun salih yad'ulah. Anak soleh itu anak yang mendoakan orang tua. Nah, almarhum ayahanda saya nggak pengen saya jadi orang kaya, punya mobil atau rumah besar. Tidak pengen dia punya anak sukses. Satu dia pengen, Bu, apa yang bapak almarhum? Aku hanya pengen kamu hafal Quran. Saya tanya, apa manfaatnya bapak punya anak hafal Quran? Nah,
bacakan Quran itu padaku. Dan ini menjadi kebiasaan Bapak Ibu. Kalau saya pulang dari pesantren liburan, nggak diajak jalan-jalan, nggak dibiarin. Orang tua saya kalau saya di rumah nggak henti setiap ba'da maghrib sampai kadang jam 8, jam 9, bahkan dia pengen saya jadi imamnya. Beliau kadang-kadang kalau saya dengerin baca Quran dia nangis dia. Dan saya kadang nanya, Bapak kenapa nangis? Le aku mati besok. Quran iki sing nyelamet no aku nak. Quran sing mbok waca iki lho nak. Sing bakal dadi cahaya yang terang benerang nanti di alam kubur Bapak. Nanti Quran yang kamu baca ini loh nak, dari setiap hurufnya akan menjadi pahala, dari setiap ayatnya akan menjadi pahala. Ini nak yang akan membahagiakan Bapak. Jika kamu punya harta banyak, kamu sukses, tidak ada manfaatnya kalau Bapak sudah mati nak. Bahkan Bapak masih hidup juga nggak mau sedikit pun mengharap kau memberi kepada Bapak. Tapi kalau Bapak mati, tapi pasti harapan Bapak itu pengen dibacain Quran, pengen diziarahin. Ibu bapak, jangan anggap orang tua Anda yang meninggal dunia itu tidak ada, seperti bangkai kucing, seperti bangkai hewan. La bal ahya, dia hidup, walakin la tash'urun. Kalian tidak menyadari kehidupan mereka menjerit di alam kubur tubuh. Anaknya yang gak pernah ziarah ke kuburannya, anaknya yang gak pernah yasin dibaca, gak pernah tahlil, gak pernah berdoa, gak pernah baca Allahumma ighfirli dzunubi wali walidayya. Ibu bapaknya di alam kubur melihat, menatap, menanti, berharap, sedih, tak usai-usai rasanya. Kapan nak kamu datang ke kuburan emak? Kapan nak kamu datang ke kuburan bapak? Jangan kau anggap bapakmu hidup di alam kubur, itu tidak ada. Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki Makkah saya mengatakan apa? Wallahi besok di akhirat yang paling banyak tercatat anak durhaka adalah anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya meninggal dunia, yang dia tidak mendoakan orang tuanya. Ini yang nanti akan tampak terlihat banyaknya anak durhaka. Karena kenapa? Mereka lebih butuh di saat dia ada di alam dunia. Orang ngarep-ngarep anak orang cantantuk, anak orang tapi Nabi Muhammad, ketahuilah, kita yang gagal jadi ibu, kita yang gagal jadi bapak, kita gagal jadi orang tua, kita gagal menjadi orang muslim, kita gagal menjadi orang yang beriman. Kegagalan kita bukan hanya perlakuan maksiat, dosa yang kita lakukan, amal ibadah orang, istighfaran. Anda merasa sukses sholat Anda, Anda merasa sukses bacaan Quran Anda, pujian, ria, penyakit hati ayah di diri orang, ujub, sombong, kadang ayah ngerasa orang teh leuwih halus di badan batur. Amal ibadah yang mana yang diterima oleh Allah? Kita udah gagal, banyak gagal di dalam urusan ibadah, di dalam urusan menjadi ayah, di dalam urusan menjadi ibu, gagal. Tapi orang-orang gagal itu nanti siapa yang membantu? Anaknya? Tidak. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummi wa abi wa sahibatihi wa banin likulli imrin minhum yawma idzin sya'nun yughni. Lari bu, ninggalkan dulur orang, kerabat orang, anak orang, majikan orang, salaki orang, ninggalkan orang mah sorangan hayang selamat teh, nyelamatkan diri orang teh. Tapi Nabi Muhammad dengarkan, kenapa kita di sini bermalam-malam dingin, bermalam-malam tinggalkan rumah untuk acara ini? Kenapa? Karena kita takut nanti kita tidak sesuai dengan pengakuan kita. Kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi mana cinta kita kepada Nabi Muhammad? Kita mengaku ingin mendapatkan syafaat
syafaat Nabi Muhammad, tapi pantaskah kita untuk mendapatkan syafaat itu? Tanyakan kepada diri ini. Saat Nabi ada di depan surga, Bapak Ibu, ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada golongan kanan, ada golongan kiri. Golongan kanan ini para nabi, Pak. Anbiya wal mursalin was syuhada was salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Golongan kiri ini siapa? Urang. Kita, Pak. Golongan kiri ini adalah ahli neraka, fasikin, munafikin. Fawailul lil musallin alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Golongan kiri ini adalah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Kita ada di golongan kiri, Pak. Nabi saat duduk di tempat duduknya berjajar para nabi, para rasul, Nabi melihat ke arah kiri. Ditanya oleh malaikat Ridwan. Apa kata malaikat Ridwan? Ya Muhammad, ta'al udkhulul jannah. Bagaimana syi'ta? Masuk surga. Kemarilah wahai Muhammad. Masuk surga sesuai mana pintu yang engkau mau wahai Muhammad. Nabi melihat ke arah kiri, tak menghiraukan apa kata malaikat Ridwan, sang penjaga pintu surga. Dan Nabi saat itu dinanti oleh para nabi dan para rasul untuk memimpin. Huwa Nabi Muhammad imamul anbiya wal mursalin. Dia Nabi Muhammad adalah imamnya, pemimpinnya. Gak mungkin para nabi, para rasul masuk sebelum pemimpin. Saat pemimpin menduduki kursinya, berdiri dari kursi itu Nabi Muhammad menuju ke arah kiri, Bapak Ibu. Berjalan Nabi Muhammad, menangis Nabi Muhammad dengan harapan, keinginan sampai di pintu surga, Bapak Ibu. Sampai di pintu neraka. Dan saat di pintu neraka, siapa malaikat yang menjaga neraka? Malaikat Malik. Apa kata malaikat Malik? Apa yang kau cari wahai Muhammad? Ummati, umatku. Bapak Ibu, saat saya umrah, di pintu keluar daripada Raudhah Babus Salam ada tulisan, qala Nabi Muhammad syafaati li ahlil kabair min ummati. Nabi Muhammad nanti ketika di pintu neraka, saat malaikat Malik mengatakan, apa yang kau cari? Umatku, syafaatku untuk pendosa besar dari umatku. Syafaatku untuk pendosa besar dari umatku. Menjerit yang ada di neraka, Isfalana ya Rasulullah. Kami ada di sini ya Rasulullah. Kami adalah orang yang berlumuran dosa ya Rasulullah. Kami yang dulu berzina, kami yang dulu yang jahat, kami dulu yang fasik, yang munafik. Kami di sini ya Rasulullah. Sampai malaikat katakan, apakah aku tidak menyisakan satu saja wahai Muhammad? Tidak. Kata Nabi, aku tidak ridho sampai semua umatku masuk surga. Jadi saya katakan, saya jelaskan bahwa kalau tidak ada Nabi Muhammad dan tidak dilahirkan Nabi Muhammad, bagaimana keadaan umat akhir zaman ini, Bapak Ibu? Kaum Ad dibinasakan oleh Allah, kaum Tsamud dibinasakan oleh Allah, Fir'aun, Qarun dibinasakan oleh Allah. Kenapa kita tidak? Kita dijaga karena kita umat Nabi Muhammad, dan kita diselamatkan kelak karena kita umat Nabi Muhammad. Bapak Ibu, berdiri semuanya untuk menghormat Rasulullah. Syekh Abdurrahman Ad-Diba, beliau mengatakan, jika engkau berdiri niatmu adalah menghormat Muhammadur Rasulullah, maka niscaya Allah akan menghadirkan Muhammad Rasulullah secara yaqadah, secara jelas. Nabi Muhammad akan melihat kalian semuanya. Mari sama-sama yang khusyuk. Ini acaranya Nabi Muhammad. Kita minta dengan hakikatnya, wasilahnya majlis ini, dengan kerja susah payahnya panitia dan semua yang membantu acara ini berhasil, karena di tempat ini bisa ketemuan, kehadiran, kedatangan Nabi Muhammad. Kalau kita bukan Ahlul Madinah yang menyambut Nabi Muhammad dengan Tola'al Badru,
Maka malam ini kita ada umat akhir zaman yang menyambut Nabi Muhammad dengan ya Nabi salam alaika. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Allah, kami bukan orang baik, kami bukan ahli ibadah yang istiqomah, tapi kami umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kami umatnya Rasulullah yang hari ini malam ini menyambut berbahagia atas lahirnya wujudnya Nabi Muhammad. Asyraqal badr wa la ilaha اختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا. Menyambut hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Betapa bahagianya orang Madinah yang makam Nabi Muhammad berada di Masjid Nabawi. Betapa bahagianya orang Madinah yang dekat jasadnya dengan jasad Nabi Muhammad. Tapi juga bahagia dilahirkan Nabi Muhammad. Jika syafaatmu untuk mendosa besar diberikan mendapatkan syafaatmu ya Rasulullah. Astagfirullah Rabbal baraya. amalan
tundukkan kepalanya, baca istighfar dengan benar, dengan khusyuk, dengan harapan. Kematian kita dekat, malaikat Israel sudah dekat, ajal kita akan tiba. Satu saat kita akan ditinggalkan, atau kita yang akan meninggalkan. Suatu saat istri akan sendiri, suami akan sendiri, anak akan tinggal oleh orang tuanya. Suatu saat yang menanggung diri kita tanpa pertolongan siapapun. Doakan orang tuanya, tayangkan wajahnya, minta ampunkan kepada Allah atas dosa-dosa orang tua kita semua. Hadapkan tangannya. وارحمهما كما ربياني صغيرا. Orang tuamu rindu, orang tuamu berharap kau datang, orang tuamu berharap doamu, orang tuamu menginginkan kau datang menziarahi kuburnya. Orang tua kita berharap doa dari anaknya. Orang tua yang rindu pada anaknya. Kerinduan kita yang ada di dalam dunia hanya dengan doa, tanpa melihat orang tua kita. Yakin Allah mengampuni dosanya. Hadirin, Allah ala Muhammad. Ibu bapak, silakan jangan disia-siakan perkumpulan yang mulia ini dengan kita mendoakan pertama diri kita sendiri. Mohon untuk memeluk dirinya sendiri seperti ini. Katakan kepada diri kita, terima kasih wahai ragaku sudah menemaniku selama ini. Terima kasih wahai diriku, sudah sejauh ini engkau bersama denganku. Suatu saat kau akan ditinggalkan oleh ruh yang ada pada dirimu. Wahai Allah, maafkanlah mata yang memandang apa yang kau larang. Wahai Allah, maafkanlah telinga yang mendengar apa yang engkau larang ya Allah. Wahai Allah, maafkanlah lisan yang selalu berkata yang berhubungan dengan apa yang engkau larang ya Allah. Sungguh dosa kami banyak, hati kami kotor ya Allah. Penyakit hati begitu banyak pada diri ini. Kau sering ingin dipuji oleh selain Allah.
Kau gila, kau hubbud dunia, kau sudah lupa dengan penciptamu. Dunia yang membuat engkau lupa. Wahai diriku, sadarlah wahai diriku, engkau akan mati. Kau akan meninggalkan dunia, kau akan tinggalkan anakmu, kau akan tinggalkan keluargamu, kau akan tinggalkan semuanya. Kau akan bawa amal wahai diriku. Ya Allah, ya Allah, jangan kau sia-siakan harapan kami pada malam ini ya Rabb. Ampuni dosa kami, segala kesalahan kami yang kami sengaja ataupun tidak ya Allah. Bersihkan kami dari lumuran dosa, dari penyakit hati yang menggerogoti iman kami ya Rabb. Berikan nikmat ibadah itu kepada kami. Berikan solat kami nikmat, berikan bacaan Quran kami nikmat, berikan kami kenikmatan untuk beribadah, mengabdikan kepadamu hamba-mu ini ya Rabb. Ya Rabb, doakan orang tua kita yang ada, doakan semoga panjang umur. Mungkin ada yang sedang sakit, doakan semoga Allah berikan kesembuhan. Kami punya orang tua yang sudah tua ya Allah. Jangan ambil ibu kami ya Allah sebelum kami membahagiakannya. Jangan ambil ayah kami sebelum kami membahagiakannya. Minta kepada Allah agar supaya Allah memberikan kita kemampuan untuk membahagiakan di sisa umur hidupnya. Wallahi, tidak ada orang yang paling bahagia melihat engkau bahagia melebihi kebahagiaan orang tuamu. Tidak ada yang lebih bangga dengan dirimu nak, melebihi bangganya orang tuamu pada anakmu. Tidak ada yang menunggu engkau pulang di pintu rumahnya kalau sudah tidak ada orang tuamu. Ya Rabb, panjangkan umur orang tua kami, berikan kami kemampuan untuk berbakti ya Rabb. Berikan kami untuk membuat dia bangga, sukses ya Allah. Sukseskan kami ya Allah. Mudahkan urusan kami, berkahkan rezeki kami ya Allah, sampai kami bisa membuat hati orang tua kami bahagia. Jadikan kami qurrata a'yun bagi mereka ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal dunia, sebut namanya pelan-pelan dan bayangkan wajahnya. Khususan ila ruhi Abi. Sebutkan nama kakek, nenek, tangannya ibu, mintakan kepada Allah, Bapak, mulia orang tua kami ya Allah. Ampuni dosanya, kesalahannya, jadikan alam kuburnya taman di antara taman surga ya Allah. Cahaya yang terang benderang ada di alam kuburnya ya Allah. Jangan diazab orang tua kami ya Allah. Jangan disiksa orang tua kami ya Allah. Kami belum membahagiakannya di saat hidup. Salamkan rindu ini padanya ya Allah. Jadikan kami duduk ini, jadikan kami berdiri ini, jadikan kami dari awal di tempat ini berzikir, bersolawat, bermunajat. Semua ibadah kami ya Allah, kami niatkan hadiah untuknya ya Rabb. Jika kau memandang kami dengan cinta dan kasih sayang, maka berikan kasih sayang dan cinta itu padanya ya Allah. Allahumma ighfir lahum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum rawdatan min hadhanin niran. Doakan anak-anak kita, Bu. Sebutkan satu persatu. Anak pertama kita mungkin di mana kerja, sudah berumah tangga, atau masih kuliah sekolah. Anak kedua kita juga didoakan. Ingat, doa ibu seperti doa para nabi. Doa ayah seperti doa malaikat. Doa ummuka ka doaul anbiya wa doaul aba ka doaul malaikah. Yang yakin, Bu, ketika mendoakan anak-anak kita, mungkin anak kita ada yang belum berjodoh, belum bekerja, belum berumah tangga, belum punya anak turunan, mungkin masih ngontrak. Dan
Dari doa ini akan terwujud sesuatu yang tidak sama sekali kita pikirkan. Maka ibu jangan memustahilkan Allah. Yang yakin kepada Allah. Kami mengemis padamu. Kami menangis di tempat ini, memohon padamu di acara yang mulia ini, acaranya Nabi Muhammad. Bukankah kami hadir untuk Nabi Muhammad? Bukankah Muhammad Rasulullah Habibuka, kekasihmu ya Rab? Bijahi Sayyidi wa Habibi Muhammad, ikti hajatina ya Allah. Kabulkan doa kami ya Rab. Kabulkan doa kami ya Rab. Curhat sama Allah, mengadulah kepada Allah, minta sama Allah, berharap sama Allah. Allah dekat, Allah perhatian kepada kita. Allah Rahman, Allah Rahim. Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib. Aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa yang kau minta, kata Allah, aku akan berikan. Silakan minta kepada Allah. Sulitnya kita, susahnya kita, minta sama Allah. Malam yata Allah, ghadabullah alaih. Yang dia menyatakan bahwa tidak butuh doa, berarti dia tidak butuh kepada Allah. Allah murka padanya. Harta mudah diambil oleh Allah. Nyawa bisa kapan saja dicabut dari jasad. Kita ini titipan. Kita ini diamanati oleh Allah. Minta kepada Allah apa yang Allah amanati sekarang ini. Jabatan Anda, anugerah harta Anda, keluarga Anda. Minta sama Allah. Ya Allah, sebelum kami dibungkus dengan kain kafan, ya Allah, sebelum kami nanti akan diantar ke kuburan kami akan dimakamkan, kami ada di bawah tanah, dan kami hari ini ada di atas tanah-Mu. Bumi ini jadikan saksi ya Allah bahwa kami berada bersama Nabi Muhammad. Kami berada bersama Nabi Muhammad. Kami tidak bisa melihat Nabi Muhammad karena kami banyak dosa. Kami tidak bisa melihat Nabi Muhammad karena kami kotor. Tapi kami yakin ini adalah acara Nabi Muhammad ya Allah. Ini adalah acara maulid Nabi Muhammad. Kami yakin Nabi Muhammad melihat kami, ada bersama kami ya Allah. Jadikan tanah yang kami pijak ini, yang kami bersama ini, menjadi saksi kelak ketika kami ada di bawah tanah ya Allah. Inna nas'aluka khaira ma sa'alaka nabiyina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Saya ingin mengijazahkan amalan sebentar. Jika ibu ingin mengamalkan, kalau pengen punya anak yang soleh, soleh itu ada 3 kata: bager, pinter, cager. Bager, pinter, cager. Kata guru saya, ketika anaknya sedang tidur, bapak ibu baca surat Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak, sampai akhir ayat. Nanti kalimat yang dibaca itu ditiupkan lewat nafas kita ke tangan, lalu diusapkan ke dadanya. Ke dada yang di situ ada hati yang dimaksud. Berarti kanan atau kiri? Kanan atau kiri sih hati teh? Kiri dong. Jadi diusapkan ke dada sebelah kiri. Alam nashrah laka sadrak ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ونفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا رأيت فانصب وإلى ربك فارغب. Usapkan ke dada sebelah kiri. Kata guru saya, siapa yang membaca itu, ketika anaknya tidur lalu diusapkan dengan kalimat yang dibacakan, insya Allah Allah akan jadikan anak itu soleh dengan 3 kalimat soleh: pinter,
bage cager. Pinter di dalam urusan dunia dan akhiratnya. Insya Allah. Semoga ini bisa diamalkan oleh ibu bapak, kenang-kenangan dan ijazah dari saya untuk mengamalkan semuanya. Mau diamalkan atau tidak? Kalau bapak ibu mau diamalkan, saya ijazahkan. Kalau tidak saya ijazahkan. Kata guru saya, kalau amalan itu mau, kalau tidak jangan. Saya nanya lagi, mau diamalkan atau tidak? Apa amalannya? Dari ayat 1 sampai ayat dibacanya saat anaknya dengan cara tiupkan heula, ditiupkan ke tangankan, lalu diusapkan ke setelah membaca surat Al-Insyirah. Tadi diamalkan Bapak Ibu. Insya Allah semoga anak-anak kita ada yang menjadi anak-anak yang penghafal Quran, anak jadi pengusaha hebat, sukses, jadi ustadz, jadi kiai, apapun keinginan Anda semoga terwujudkan. Saya baca dengan kalimat ajastukum, ibu bapak jawab dengan qabiltu. Siap? Apa itu ajastukum? Saya ijazahkan amalan ini. Ibu bapak kalau yang mau mengamalkan tinggal menjawab qabiltu, saya terima. Dan kalau ibu terima, kalau bapak terima, maka ibu punya tugas mengamalkan. Kalau ibu tidak mengamalkan, lebih baik jangan qabiltu. Karena tidak manfaat nantinya. Jadi itu akan menjadi hisab nanti. Sekali lagi, amalan ini kalau ibu tidak akan mengamalkan, lebih baik jangan. Karena kenapa? Karena itu akan menjadi hisab pertanyaan. Nah, itu di pasihan amalan tadi diamalkan. Nah, eta. Siap semuanya? Bismillah. Mau mengamalkan atau tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat untuk mengijazahkan apa yang saya dapatkan dari ijazah guru-guru saya. Semoga ijazah ini bermanfaat dan bisa diamalkan oleh semua jamaah yang ingin mengamalkannya. Alam nashrah laka sadrak ila akhir ayah. Untuk anak-anak, semoga anak-anak yang menjadi anak soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ajaztukum alhamdulillahirabbil alamin. Apos satu nuhun kasadayana, terima kasih. Oh iya, terakhir, anak santri saya itu punya dagangan, tapi nggak boleh untuk dagang sama saya. Saya bilang udah jangan didagangin, hadiah untuk hadiah saja. Kamu kasih jamaah hadiah minyak wangi biar dia sholatnya wangi, ibadahnya wangi. Nanti berapa saja yang dia kasih untuk kamu terima. Jadi dia bawa minyak mana santri teh? Ya. Jadi anak santri saya bawa minyak wangi itu untuk hadiah ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini. Tapi hadiah bil hadiah, kan karunya tuh sudah produksi, suat minyak segala macam. Masa ibu nggak ngasih hadiah? Ini bulan Maulid, kata guru saya, siapa yang memberi hadiah dengan hadiah di bulan Maulid, Allah yang akan memberikan sebaik-baik hadiah. Sebelum saya ucapkan salam, anak saya santri biar menyebarkan. Ini bukan dagang ya Bu ya, bukan dagangan, tapi hadiah bil. Semoga barakallah semuanya. Ya khaira mauludin bi Makkah qad ata, ya khaira mauludin bi Makkah qad ata. Minta tolong untuk panitia untuk bisa menyebarkan, membantu agar supaya lebih mudah dan lebih cepat. Ya khairu maulud ya nabiyina, ya khairu maulud nabiyina, ya khairu maulud ya khairu maulud nabiyina, ya nabiyina. Jazakumullah khair. Ya khairu maulud. Kita tolong kepada panitia untuk memberikan hadiahnya. Ya khairu mauludin bi Makkah qad ata, alladhi aibati jami'u ghusuli, alladhi aibati jami'u ghusuli. Ya khairu maulud ya nabiyina, 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 ya wabillahi taufiq hidayah wa ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.